Ibu Jihan bisa mendengarkan suara kami? Oke, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. telah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Kos juga telah hadir di tengah-tengah kita, tim penyelenggara dari BKPSDM Bangkai Laut dan juga mentor dari peserta Jihan Safira Tagele. Mohon maaf kalau salah penyebutan. Bersama mentor, izin menyebutkan nama Pak Mentor, Pak Ghazali, telah hadir. Ada Ibu Uni juga bersama Ibu Kabit, izin. Saya kira karena bagus menunjukkan pukul jam 3, izin tanpa berlama-lama, membuang-buang waktu, Ibu Coach yang selaku bertindak hari ini dari pagi sampai sore hari ini menjadi moderator, saya persilakan. Tadi Ibu Niko Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Bapak mentor yang kami hormati, Ibu Uni, Ibu Kabit yang kami hormati, Pak Khalil Gibran yang kami hormati, eh, Tabe Bapak Penguji yang kami hormati, serta peserta Jihan Safira yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk pada presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Jihan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati izin Bapak Ibu Jihan, Mustaqim Karim SHMH. dimatikan dulu volumenya yang satu, perangkat yang satu. Ada perangkat yang berdekatan, dikecilkan volumenya sebelahnya. Sudah selesai, saya sudah kecil sudah. Oke, silakan. Mohon maaf, silakan dilanjut. Ya, baik. Baik, yang kami saya ulangi, yang saya hormati Bapak Mustaqim Karim SHMM, yang saya hormati Coach Ibu Putu Dewi Setianingsi SHMM, yang saya hormati mentor Bapak Ghazali BSM. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku peserta Latsar Angkatan 31 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Jihan Safira Tagele, peserta Latsar CPNS dari instansi BKP SDMD Kabupaten Banggai Laut, Jabatan Perencana Ahli Pertama. Baik, saya langsung share screen. Izin share screen, Pak. Ada terlihat? Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Si Pandai Renstra, representasi dan pengumpulan data sebagai acuan penyusunan Renstra pada BKP SDMD Kabupaten Banggai Laut. Kenapa tidak anu ya lalu teh. Jihan, dilanjutkan. Iya, Ibu, masih loading laptop, Ibu. Untuk dibaca saja. Di sini sudah terlihat. Oh iya. Baik, untuk slide 1 berupa latar belakang isu. Sebagai perangkat daerah, BKP SDMD wajib menyusun Renstra atau rencana strategis yang menjadi pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Sementara itu,
Boleh di stop share saja, Jihan? Iya, Pak. Iya, Ibu. Tunggu saya Pujian, ulang, Ibu. silakan di stop share saja. Di stop share saja, nggak usah ditampilkan. Karena di penguji juga sudah pegang kertas kerjanya. Ya. Oh iya. Iya. Tapi Bapak penguji begitu saja, Pak ya. Sementara itu, kondisi tersebut berbanding terbalik pada instansi BKP SDMD, yaitu kurang optimalnya kualitas dokumen Renstra BKP SDMD. Program dan kegiatan yang dirumuskan berpotensi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan real organisasi, seperti perencanaan kebutuhan pegawai berbasis beban kerja, pengembangan kompetensi berbasis gap analysis, maupun implementasi manajemen talenta yang terukur. Selain itu, kurang optimalnya representasi data juga dapat mempengaruhi ketepatan penetapan indikator kinerja dan target capaian yang realistis. Alasan kuat ini sehingga membuat saya mengangkat isu tersebut, yaitu belum optimalnya pengumpulan data sebagai acuan penyusunan Renstra pada BKP SDMD Kabupaten Banggai Laut yang ditemukan dengan menggunakan analisis APKL, dan permasalahan tersebut terkait dengan agenda 3, yaitu pada manajemen ASN, menunjukkan adanya kelemahan dan pada tahapan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan informasi kepegawaian yang seharusnya menjadi fondasi utama sistem merit. Dan pada Smart ASN menunjukkan bahwa kapasitas literasi digital, pengelolaan data, dan budaya kerja berbasis teknologi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Untuk slide kedua, gagasan. Gagasan saya menamai Cipandai Renstra, yaitu yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Data Terintegrasi untuk penyusunan Renstra. Inovasi Cipandai Renstra merupakan solusi strategis dalam menjawab isu belum optimalnya pengumpulan data pada BKP SDMD Kabupaten Banggai Laut, dengan menghadirkan sistem pengelolaan data yang terstandar, terintegrasi, dan berbasis digital. Melalui inovasi ini, proses pengumpulan data tidak lagi bersifat parsial atau manual, tetapi dilakukan secara terkoordinasi menggunakan platform digital yang memungkinkan monitoring real-time, validasi data, serta penyimpanan terpusat. Cipandai Renstra merupakan inovasi pengelolaan data perencanaan yang bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, seragam, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan Renstra. Cipandai Renstra berbasis Google Workspace adalah inovasi pengelolaan data dan perencanaan yang memanfaatkan Google Form untuk pengumpulan data, Google Sheets untuk penyajian data dan pengolahan data, dan yang terakhir Google Drive sebagai penyimpanan atau arsip data. Untuk slide ketiga yaitu kegiatan. Sebentar, Ibu. Untuk kegiatan saya mengambil kegiatan pertama, persiapan habituasi, yaitu yang pertama tahapan kegiatan melakukan konsultasi kepada mentor. Selanjutnya kegiatan 2. Untuk kegiatan 2, perancangan aplikasi Google Workspace Cipandai Renstra. Saya mengambil kegiatan kedua, alasan saya karena kegiatan ini merupakan implementasi atau wujud dari gagasan isu yang saya angkat. Untuk tahapnya yaitu yang pertama, perancangan Google Form sesuai standar data, dan outputnya aplikasi Google Form Cipandai Renstra.
Untuk nilai berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, mempermudah unit dalam pengisian data. Selanjutnya yaitu akuntabel, format dibuat terstandar dan terdokumentasi. Yang ketiga, kompeten, menerapkan keterampilan teknis digital. Yang keempat, harmonis, menerima masukan penyempurnaan format. Yang selanjutnya, loyal, mendukung transformasi digital pemerintah. Yang selanjutnya, adaptif, memanfaatkan teknologi secara inovatif. Dan yang terakhir, kolaboratif, menyusun format bersama unit terkait. Untuk wujud dari penerapan manajemen ASN dalam bentuk modernisasi tata kelola dan penguatan sistem informasi manajemen yang efektif, terstruktur, dan berbasis digital. Kegiatan ini mendukung sistem kerja yang lebih akuntabel, transparan, serta terintegrasi antar bidang, sehingga proses pengumpulan dan pengelolaan data perencanaan menjadi lebih sistematis dan selaras dengan prinsip reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Untuk Smart ASN, yaitu ASN memiliki digital skill, mampu memanfaatkan teknologi berbasis cloud, mengelola validasi data secara real time, serta membangun komunikasi dan kolaborasi digital lintas unit. Pemanfaatan Google Workspace tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptif dan inovasi ASN dalam mendukung transformasi digital pemerintahan atau SPBE melalui pengelolaan data secara perencanaan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Untuk slide 5, pada jadwal kegiatan aktualisasi yang sudah terlampir pada halaman terakhir. Untuk kegiatan 1 beserta tahapannya, saya melakukan tahapan tersebut pada Februari minggu keempat. Untuk kegiatan 2 beserta tahapannya, saya melakukannya pada Maret minggu pertama. Untuk kegiatan 3 beserta tahapannya, yaitu pada bulan Maret minggu kedua, dan pada kegiatan 4 beserta tahapannya pada bulan Maret minggu ketiga. Mungkin itulah pemaparan rancangan aktualisasi dari isu yang saya angkat. Besar harapan saya melalui pemaparan ini saya dapat memperoleh masukan, saran, dan arahan yang konstruktif dari penguji, coach, dan juga mentor demi penyempurnaan rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Dan saya juga meminta maaf kepada Bapak penguji atas perangkat yang saya gunakan tidak terlalu mendukung karena saya juga baru mengetahui pada saat sudah ongoing. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jihan atas pemaparannya. Dan Tabe, selanjutnya kepada Bapak Mentor kami persilahkan untuk memberikan penjelasan atas dukungannya bagi rancangan tersebut. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim penguji, yaitu Pak Mustaqim Karim SHMM, coach yaitu Ibu Niputu Dewi Setianingsi SEMM, dan Pak Andi Khalil selaku host, serta Ibu Uni di BKP SDMD Banggai Laut. Pada kesempatan ini saya selaku mentor dari Saudari Jihan memberikan dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang diberi judul representasi dan pengumpulan data sebagai acuan dalam penyusunan Renstra pada BKP SDMD Banggai Laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa BKP SDMD memiliki peran yang sangat strategis terkait dengan manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan karir, dan hingga pembinaan
pengembangan kompetensi dan pengembangan karir. Seluruh fungsi tersebut berbasis data yang akurat dan mutakhir, serta terintegrasi. Namun dalam praktiknya masih ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya yaitu data belum terstandar dan belum terintegrasi secara sistematis. Kemudian mekanisme pengumpulan data yang belum terdokumentasi dengan baik, serta koordinasi antara bidang yang belum optimal. Sehingga sangat relevan judul yang diangkat oleh peserta aktualisasi ini dengan yang kita ingin capai. Sehingga akan berdampak langsung pada kualitas dokumen Renstra yang ada di BKD nanti. Saya juga menekankan agar aktualisasi ini tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek, namun menjadi embrio perbaikan sistem yang berkelanjutan di lingkup BKPSDMD. Harapan saya juga selaku mentor melalui rancangan aktualisasi ini akan berwujud data yang lebih akurat dan terdokumentasi, serta proses penyusunan yang lebih sistematis. Akhir kata, saya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan aktualisasi ini dan berharap peserta dapat melaksanakan seluruh tahapan dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan berkomitmen terhadap perbaikan organisasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Akhirnya, terima kasih dari saya. Wallahul muwafiq illa aqwamit thariq, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mentor atas gambaran dukungannya. Tabik selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Penguji untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak. Baik Bu Dewi selaku coach ya, selaku pelatih dari 11 pemain ya, yang diakhiri untuk hari ini oleh adik Jihan Safira Tagele ya. Yang saya hormati Pak Ghazali B. SE selaku mentor dari Jihan. Saya hormati Bu Uni ya selaku penyelenggara dan juga evaluator. Kemudian Pak Aco ya selaku host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jihan Safira, apa kabar Jihan? Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Pak. Baik Agak ya, sedikit sehat gugup. Jihan? Iya. Jangan gugup. Bagaimana si pintar? Ya, si pintar data Renstra. Ya. Ini judul yang menarik ya. Gue bikin judul menarik begini enak. Jadi terima kasih Jihan sudah menyusun rancangan aktualisasi ya di tengah-tengah kesibukan Jihan mengikuti Latsar. Kemudian ada beberapa catatan ya, beberapa masukan dari saya untuk kesempurnaan rancangan aktualisasi dari Jihan ya. Yang pertama di kata pengantar Jihan kasih masuk Bupati ya. Iya, Pak. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ya. Iya, Pak. Pak Sofian Kaifa dan ya Pak Sofian dengan Pak siapa Pak Wakil? Ablit. 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 Iya, Pak. Masukan ya. Iya, Pak. Dan masukan juga di kata pengantar ini ucapan terima kasih buat kedua orang tua. Iya, Pak. Ya, masuk
Kalau tidak ada orang, Jihan tidak seperti ini. Kemudian eh, siapa lagi yang perlu dimasukkan? Ya itu saya kira ya. Iya, Pak. Masukkan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kemudian kedua orang tua ya disebutkan namanya. Iya, Pak. Kalau sudah ada suami, masukkan juga suami. Ada suami Jihan? Belum, Pak, masih mencari-cari. Masih dicari-cari. Oke. Sekali Pak Kabit ini. Pak Takim. Baik, selanjutnya saya masuk di kata di latar belakang ya di bab 1. Nah, tadi kalau Jihan perhatikan atau mencerna apa yang digambarkan oleh Pak Mentor, Pak Ghazali, itu banyak berbicara terkait data Renstra, data rencana perencanaan strategis perangkat daerah. Yang dimaksud adalah Renstra di BKPSDMD Panggilaut. Nah, data-data itu harusnya Jihan masukkan, ya, Jihan gambarkan di latar belakang ini pada kondisi yang sekarang, kondisi yang saat ini di BKPSDM Panggilaut, ya. Masukkan data-datanya, data Renstra. Apa itu data-data Renstra, Jihan? Sedikit kita berdiskusi. Data Renstra. Ya, apa yang dimasukkan di data-data Renstra itu? Atau di Renstra itu, menyusun Renstra itu apa data-data yang harus dimasukkan? Kalau kemarin data dari bidang, data-data dari bidang dan Misalnya bidang pelatihan. iya. Nah, tentu ada data-data terkait pelatihan manajerial dan pelatihan fungsional. Iya, Pak. Gambarkan sedikit itu. Kemudian di bidang lain, misalnya bidang apa? Bidang kepegawaian, bidang mutasi atau apa? Iya, Pak. Ya, bukan data itu secara umum. Berarti Jihan di sekretariat ini Jihan ya? Iya, Pak, di keuangan, perencanaan dan keuangan. Perencanaan ya, di perencanaan. Sudah tepat kalau Jihan mengangkat isu terkait si pintar ini, ya. Jadi saran saya yang pertama, catatan saya yang pertama, masukkan data-data terkait muatan Renstra, ya, yang ada di BKPSDMD Kabupaten Banggai-Laut. Masukkan itu di kondisi saat ini, dan itu akan digambarkan lagi pada kondisi yang akan diharapkan, ya. Jadi masukkan lagi, gambarkan lagi di latar belakang itu kondisi yang diharapkan. Mungkin sudah tergambar di sini, tapi saya sarankan lebih terarah lagi, ya, terkait dengan si pandai Renstra ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan manfaat aktualisasi, ya, sudah disebutkan ya secara jelas untuk perspektif kemanfaatan untuk BKPSDMD. Selanjutnya ini gambar struktur organisasi, kalau bisa disebutkan pejabatnya ini ya. Oh, baik, Pak. Kalau bisa. Ya. Iya, Pak. Misalnya kepala badan, sekretaris badan, ya kan gambaran organisasi ini, struktur organisasi ini melambangkan apa ya? Supaya orang baca langsung kelihatan, oh ini kepala badan, oh ini sekretaris badan, ini pejabat fungsional, ini kepala bidang ya.
Mm-mm. Kemudian kita masuk di bab 2, Jihan. Iya, Pak. Eh, Jihan sudah menggambarkan secara gamblang, jelas, dan nilai-nilai dasar ASN, ya. Nah, inilah yang menjadi muatan penting pada keikutsertaan Dian sebagai peserta Latsar, yang salah satu kewajibannya menyusun rancangan aktualisasi adalah menggambarkan isu yang diangkat, isu apa namanya tadi itu, si pintar Renstra, ya, dengan mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak, ya. Di nilai-nilai ASN berakhlak ini, Jihan, jangan cuma ditulis-tulis seperti ini, ya, tapi harus nanti diimplementasikan dengan baik, ya. Iya, Pak. Nah, nanti Jihan ini aplikasinya baru dibuat atau seperti apa? Iya, Pak. Di Pintar ini baru dibuat, ya? Iya, Pak. Ini, Pak, pengembangan dari Google Workspace. Jadi pembuatan Google formulir. Ya. Gimana? Coba gambarkan sedikit ke saya. Jadi kita, Siapa tahu ada yang saya bisa berikan masukannya. iya, jadi ini pengembangan Google formulir, membuat Google formulir, kemudian kami kirimkan kepada bidang link atau tautan tentang Google formulir dan beserta formatnya. Jadi ketika bidang mengisi data tersebut akan connect sama saya. Dan di dalam mengapa saya mengambil Google formulir, karena di dalam Google formulir ini Pak, ada juga Google Sheets dan juga Google Drive. Jadi untuk Google Sheets sendiri, Pak, sebagai penyajian data atau representasi dan juga pengolahan data. Sementara untuk Google Drive sebagai arsip atau penyimpanan data tersebut. Jadi ketiganya sudah include, Pak. Sehingga pada saat penyusunan Renstra sudah tinggal dilihat di situ, ya? Iya, Pak, benar. Tidak minta-minta lagi ke bidang-bidang. Iya, Pak. Jadi istilahnya kayak bank data, Pak. Bank data, oke. Sip deh kalau seperti itu. Sudah tergambar smart ASN-nya di isu ini. Kemudian kita ke rencana kegiatan saja, ya, terakhir. Iya, Pak. Ya, di rencana kegiatan beberapa tahapan itu, ya, 4 kayaknya tahapan. Iya, Pak. Yang Jihan rencanakan, dan di antara satu tahapan itu antara satu kegiatan ada 3 kegiatan, ada 3 tahapan. Iya, ya. Nanti tahapan dan kegiatan tahapan ini nanti Dian, Jihan buktikan, ya. Bukti-bukti ini nanti akan Jihan lampirkan supaya nanti pada saat klasikal nanti di ujian nanti saya bisa cek, saya bisa koreksi, saya bisa lihat, ya. Karena ini yang penting nanti untuk menggambarkan implementasi dari rencana aktualisasi yang Jihan buat, ya. Jadi intinya evidence-nya harus dibuktikan dengan tepat, dengan baik, ya. Karena ini penilaian yang paling utama ada di sini. Iya, Pak. Oke, Dian? Iya, Pak. Jihan? Ya. Dan terakhir nanti tinggal Jihan rapikan cara penulisannya, ya. Iya. Penggunaan hurufnya yang di bold atau yang tidak di bold itu dirapikan dalam penulisan supaya di aktualisasinya nanti tampilannya Pak Ali selaku mentor, nanti mohon Jihan dibimbing, kemudian didukung,
ya, dimonitor selama sampai nanti pada saat klasikal, ya, sehingga nanti rancangan aktualisasinya betul-betul dapat ditampilkan dengan baik dan disusun dengan baik. Dan mohon nanti Pak Ghazali selaku mentor juga dapat memberikan penilaian sikap perilaku dan PKTBT-nya. Saya kira itu. Siap. Dan untuk Jihan, karena Jihan peserta terakhir hari ini, saya berikan kalimat-kalimat dari ilmuwan, ya, bisa Jihan dengar dan kalau bisa dicatat untuk jadi motivasi. Ya, Pak. Confucius bilang begini, Jihan, kemenangan terbesar kita bukan karena tidak pernah jatuh, tapi bangkit setiap kali kita jatuh. Kebesaran tidak terletak pada tidak pernah jatuh, tetapi pada bangkit kembali setiap kali jatuh. Oke? Tetap semangat, Jihan, Mantap. untuk mengikuti Latsar. Insya Allah kita akan bertemu sebulan kemudian di Banggai Laut saat klasikal. Terima kasih sekali lagi kepada semua penyelenggara, ya, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Pos, Ibu pembimbing kita, Ibu Dewi Setianingsih. Terima kasih. Akhiri saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Luar biasa, Abe. Memang kalau sudah sore mendekati buka keluar semua ilmu. Tapi waktu Pipo tidak dibeginikan kalimatnya, cuma Jihan saja. Karena Jihan kan yang terakhir. Oh, spesial berarti Pak ya? Nah, Spesial yang terakhir itu Pak. kasih kakak. Spesial. Memang, Oke adikku. memang martabak selalu spesial. Bapak penguji terima kasih banyak. Dan untuk Jihan disesuaikan segala hal yang disampaikan oleh Bapak penguji tadi. Nanti mudah-mudahan Jihan sudah mencatat ya. Dan nanti disesuaikan untuk perbaikannya. Tapi Bapak Mentor terima kasih. Insya Allah sehat-sehat bisa ketemu. Amin. Abe Ibu Uni terima kasih. Salam Terima untuk kasih Kakak teman-teman di Fatia. seputaran. Siap. Tabe Bapak Penguji terima kasih banyak. Salam. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa. Amin. Amin. Jam berapa buka saya kalau sudah selamat. Oke, jam 3 skor buka tadi Pak Kabit. Oh, Apa-apa ini kan golongan Ibu Uni musafir. Musafir itu sampai. banyak. Pak Halil Gibran, terima kasih. Saya juga menyampaikan apresiasi ke Jihan dan ke kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya Jihan mempresentasikan dan Bapak penguji memberikan tanggapan, maka berakhir pula seminar rancangan di sore hari ini. Dan saya kembalikan kepada host kita, Bapak Halil Gibran. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kata yang pantas untuk sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Siap. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 31 Kabupaten Banggai Laut pada hari ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kami menyampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tinggi kepada Bapak Mustaqim Karim selaku penguji pada dari pagi sampai sore hari ini, dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Niputu Dewi Setianingsih SNM selaku coach dan moderator yang luar biasa, masih segar dari pagi sampai sore hari ini. Masya Allah. Tidak lupa kami mengapresiasi para mentor yang hadir secara virtual dan tim penyelenggara dari BKP SDMD Banggai Laut, ada Ibu Uni bersama kabitnya juga, serta kami banggakan peserta pelatihan dasar golongan 3 Angkatan 31 Kabupaten Banggai Laut.
Semoga seluruh masukan yang diperoleh hari ini menjadi penyempurna rancangan yang telah disusun, serta menjadi langkah awal dalam mewujudkan ASN berintegritas, kompeten, loyal, adaptif, berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai penutup, Pak Kabit punya kutipan, saya punya pantun. Izin. Ya, Tuh. silakan, silakan. Cakep. Oke, baik. Ke Banggai Laut